Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5812, Kekuatan Formasi. Api iblis dan petir terjalin di dalam lonceng itu. Lonceng itu memiliki kekuatan penghancur dan hendak memurnikan Huaiyan dan yang lainnya. Huaiyan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mengeluarkan senjata dan baju besi abadi dan menggabungkannya dengan seni abadi yang defensif. Namun, beberapa dari 9 transformasi Raja Abadi tidak dapat menahannya. Wah, 9 transformasi Raja Abadi dari klan C hancur berkeping-keping oleh petir. Setelah itu, ia ditelan oleh api iblis dan mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Tidak lama kemudian, ia sepenuhnya dimurnikan, berubah menjadi energi dan menghilang di udara. Penduduk asli klan Xia yang rendahan, kalian berani membunuh para pahlawan klan Xiu kami. Kalian semua akan dimusnahkan. Beberapa prajurit klan Xiu meraung. Lu Ming mencibir. Dia sudah lama mengetahui aturan pertemuan musim semi sejati ini. Tujuannya adalah untuk membunuh 11 kelompok ras debu lainnya yang tidak berada di bawah perlindungannya dan memanen jiwa mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak membunuh klan Xiu akan menemukan cara untuk memusnahkan klan debu. Membunuh ras Chen dan memanen jiwa mereka tidak hanya dapat meningkatkan poin mereka, tetapi juga mengurangi poin istana sejati giok ekstrim. Bagaimana mereka bisa menyerah pada tindakan yang merugikan diri sendiri seperti itu? Jadi, tidak ada bedanya apakah dia membunuh atau tidak. Kenapa tidak? Sosok raksasa di langit di atas ibu kota Kekaisaran Yue yang agung terus mengayunkan kapak raksasanya, membunuh para ahli ras atas dari aula reruntuhan kuno yang sebenarnya. Di sisi lain, Lu Ming menggunakan kekuatan formasi untuk mengaktifkan bel hingga mencapai batas maksimal, memurnikan ahli klan C di dalam. Di dalam bel, Raja Abadi Transformasi 9 kedua dari klan Yi terbunuh. Lalu, yang ketiga, dengan sangat cepat, 6 dari 9 transformasi orang-orang klan Raja Abadi Xiu disempurnakan hingga mati. Ras atas bahkan lebih buruk. 11 dari 9 Raja Abadi Transformasi telah terbunuh, dan 1 dari alam semesta setengah langkah telah hancur. Semua orang di istana sejati reruntuhan kuno memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dengan sedikit rasa takut. Jika ini terus berlanjut, bahkan seorang ahli alam semesta setengah langkah akan terbunuh, apalagi Raja Abadi 9 transformasi. Serang dan berkoordinasilah dengan kami dari dalam. Bunyikan bel dan serang bersama-sama. Huaiyan berteriak dari dalam lonceng. Suaranya bergema saat ia memberi perintah kepada ras yang lebih tinggi. Akan tetapi, meski makhluk-makhluk ras atas mencoba mendekati lonceng itu, mereka dihalangi oleh sosok raksasa itu. Kamu masih tidak menahan diri, tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu. Jika klan C menderita kerugian besar karena ini, kalian semua akan dikubur bersama mereka. Suara Huaiyan terdengar lagi, tapi suaranya sangat dingin. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik. Para elit ras atas menggertakkan gigi mereka dan mulai membakar kekuatan abadi mereka. Sekalipun harganya mahal, mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Orang-orang dari suku Qiang tidak boleh mati. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Huaiyan, mereka semua akan dikubur bersamanya. Ras yang lebih tinggi lebih unggul daripada ras manusia dan ras manusia. Mereka seperti naga dan semut. Namun, di hadapan suku Supreme Being, mereka tidak ada bedanya dengan semut. Di dunia nyata dan istana sejati, ras tertinggi adalah penguasa. Mereka dapat memutuskan hidup dan mati setiap ras hanya dengan satu kata. Membakar energi surgawinya telah meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi sosok raksasa di langit di atas ibu kota kekaisaran itu terlalu kuat. Dia diselimuti kabut hitam, tanduk tajam di kepalanya bersinar, dan keempat kakinya seperti pilar yang menopang langit. Dia menghentakkan kakinya dengan gila seperti dewa yang jahat. Yang paling penting adalah bahwa kekuatan tubuh tahu mengandung jejak, kekuatan sejati, yang berasal dari lumpur merah dan pelindung tulang. Lonceng besarnya pun sama. Kekuatan kebenaran terlalu mengerikan. Jejaknya saja bisa menjadi kuat, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Di bawah kendali Lu Ming, guru negara Hao Shou, dan yang lainnya, susunan pertahanan kota itu menyerap kekuatan dari lumpur merah dan pelindung tulang dengan liar. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah seorang kaisar abadi yang mengerikan sedang bangkit. Bang bang bang. Dalam sekejap,
lebih dari selusin ahli ras atas meledak. Ada 9 transformasi Raja Abadi dan pembudidaya alam semesta setengah langkah. Di antara mereka, 9 transformasi Raja Abadi meninggal secara tragis dan berubah menjadi abu. Alam semesta setengah langkah juga mengalami cedera yang tidak dapat diperbaiki. Tubuhnya hancur, jiwanya yang abadi hancur, dan maknanya yang mendalam hancur. Jika beberapa serangan lagi datang, dia juga akan dimusnahkan. Kekuatan penghancur dari kekuatan kebenaran terhadap alam semesta setengah langkah berada di luar imajinasi. Tidak, Kaisar, Guru Negara, kumohon biarkan aku pergi karena kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Aku pasti akan mengubah cara-caraku. Kumohon padamu untuk membiarkanku pergi. Jun Buyue memohon belas kasihan. Dalam menghadapi kematian, kehormatan seorang jenderal dan harga diri setengah langkah alam semesta semuanya dibuang. Dia adalah pria yang tidak punya dasar. Demi bertahan hidup, dia rela melakukan apa saja. Kalau tidak, dia tidak akan mengkhianati kekaisaran Yue yang agung. Namun, Kaisar Yue Agung, penasihat kekaisaran Hao Shou, dan yang lainnya memiliki tatapan dingin dan menghina. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah kaki raksasa menghentakkan kakinya ke bawah, menghancurkan Jun Buyue. Jun Buyue telah kehilangan separuh jiwa abadinya dan setengah mati, jadi bagaimana ia dapat menahan kekuatan itu? Ia langsung terbunuh. Klang klang klang. Kekuatan lonceng terus meningkat saat para pembudidaya ras atas dihentikan. Lonceng itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang suara yang merusak sebagian besar mengenai lonceng. Orang-orang klan Xiu terus meledak. 9 transformasi Raja Abadi hampir sepenuhnya musnah. Bahkan alam semesta setengah langkah pun tidak dapat menahannya. Tubuhnya seperti porselen, dan retakan muncul di atasnya. Sialan, sialan. Mata Huayan tampak ganas saat dia meraung terus-menerus. Sosok Luming muncul di benaknya. Kali ini, mereka telah skakmat. Jelas bahwa mereka telah membuat persiapan sebelumnya. Tak perlu dikatakan, Luming pasti telah mendengar berita itu dan mengungkapkannya ke ibu kota kekaisaran Yue yang agung. Dia membenci Luming sampai ke akar-akarnya. Jika bukan karena Luming, rencana mereka akan berjalan lancar dan mereka tidak akan menderita kerugian seperti itu. Tunggu, kita harus bertahan. Kita sudah mengirim pesan ke 10 Jenderal Hua. Mereka pasti akan segera datang, dan saat dia tiba, itu akan menjadi saat kematian mereka. Ekspresi Huayan tampak jahat saat dia berbicara. Anggota klan Xiu lainnya mengangguk dalam diam dan mulai membakar energi abadi mereka untuk melawan. Penggarap alam semesta setengah langkah memiliki vitalitas yang kuat. Semakin banyak Upanisad kekacauan yang mereka gabungkan ke dalam tubuh mereka, semakin kuat vitalitas mereka. Gumpalan Upanisad kekacauan terjalin dalam tubuh mereka, jiwa abadi, dan energi abadi. Selama Upanisad kekacauan tidak mati, mereka tidak akan mati. Meskipun daya rusak dari susunan besar kota itu luar biasa, sulit untuk membunuh orang-orang ini dalam waktu singkat. Butuh waktu lama untuk menyempurnakan dan menyerang. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah jam telah berlalu. Setelah bertahan selama setengah jam, Huayan dan yang lainnya berada di ambang kematian. Aura mereka lemah, energi spiritual surgawi mereka habis, dan makna mendalam mereka redup. Beberapa alam semesta setengah langkah yang tidak cukup kuat semuanya terbunuh. Adapun 9 transformasi Raja Abadi, dia benar-benar dimusnahkan. Tiba-tiba, tatapan Luming beralih ke area di luar ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Di luar ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, 2 sosok dengan cepat mendekat. Mereka bagaikan kilat saat mereka langsung menyerbu ke arah deretan besar kota. Ledakan, ledakan, susunan pertahanan berguncang hebat, dan sebuah retakan muncul di tempat penyerangan. Sangat kuat, Luming sangat terkejut. Kedua pendatang baru itu juga berasal dari klan Yi. Salah satu dari mereka berambut merah, sedangkan yang lainnya hitam pekat. Setiap gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan formasi besar ibu kota Kekaisaran Yue yang agung tidak dapat menahannya. Itu juga terkait dengan fakta bahwa sebagian kekuatan digunakan untuk menekan Huayan dan yang lainnya. Bab 5813, seseorang dari Istana Giok tertinggi yang sebenarnya. Jenderal Hua, dia ada di sini. Kita selamat. Huayan dan yang lainnya sangat gembira. 10 Jenderal Hua adalah 10 alam semesta setengah langkah klan Xiu dengan kekuatan tempur yang menakjubkan.
Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada Huaiyan. Ini karena bahkan yang terlemah dari 10 Jenderal Hua telah memadukan lebih dari 50.000 jenis niat kekacauan. Dan EBSCP, kedua Jenderal Huasi telah menyatukan hampir 60.000 jenis niat kekacauan. Mereka berdua bergabung dan merobek formasi pelindung kota, bergegas ke depan lonceng besar. Dentang, dentang. Mereka berdua mengacungkan pedang abadi mereka dan menebas bel. Lonceng besar itu bergetar dan runtuh seperti balon. Kekuatan serangan dari dua Jenderal Hua sangat tajam. Sedikitnya 50.000 Upanisad kekacauan. Lu Ming bisa merasakan kekacauan yang pekat dalam energi abadi pihak lain. Ekspresinya serius. Keberadaan semacam itu tidak ada di alam semesta purba, dan dia sudah pasti seorang raksasa di alam semesta setengah langkah atas. Klang klang klang. Mereka berdua terus memukul lonceng itu dengan pedang abadi mereka. Dalam sekejap, mereka telah menebas sebanyak 81 kali. Akhirnya, lonceng itu tidak dapat menahannya lagi dan hancur berkeping-keping. Kemudian, pecahan-pecahan itu berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Huaiyan dan yang lainnya dibebaskan dan terengah-engah, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang tenggelam yang baru saja diselamatkan. Dua Jenderal Hua tidak berhenti. Mereka menebas lagi, menghalangi sosok besar di langit sehingga alam semesta setengah langkah dari ras atas bisa melarikan diri. Beberapa kilatan pedang yang beruntun memaksa sosok besar itu mundur beberapa langkah. Kaisar Yue Agung, penasihat kekaisaran Hao Shou, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka memuntahkan darah mereka sendiri, yang jatuh di atas fondasi formasi untuk Mi formasi, membuatnya meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, Lu Ming sepenuhnya fokus mengendalikan formasi. Di langit, lonceng besar lainnya mulai terbentuk. Lonceng itu berbunyi dan memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Lebih dari 30 zombie meraung terus-menerus dan memancarkan aura yang lebih mengerikan. Mereka menerkam orang-orang dari istana Qi sejati kuno dengan gila dan ganas. Mundur, mundur dulu. Kami akan melindungi bagian belakang. Salah satu Jenderal Huasi berteriak. Orang ini adalah salah satu dari 9 jenderal, sementara orang lainnya adalah salah satu dari 10 jenderal. Huaiyan dan yang lainnya terkejut. Melihat ekspresi 20 Jenderal Hua, mungkinkah mereka bahkan tidak dapat menghadapi formasi penjaga kota. Mereka tidak berani tinggal lama, dan buru-buru menyerbu ke arah celah formasi yang telah dirobek Huasi. 20 Jenderal Hua berada di barisan paling belakang, mundur saat mereka bertempur. Dengan kecakapan tempur mereka yang hebat, mereka melindungi Huaiyan dan yang lainnya saat mereka meninggalkan formasi. Mereka menyerbu ke kejauhan dan menghilang di kegelapan malam dalam sekejap mata. Sayang sekali, Lu Ming mendesah. 10 Jenderal Hua terlalu kuat, menyebabkan mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka kali ini. Tak lama kemudian, pembimbing negara Yue Agung dan pembimbing negara Hao Shou datang bersama sekelompok orang untuk berterima kasih kepada Lu Ming karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kali ini, jika Lu Ming tidak mengetahui rencana pihak lain sebelumnya dan diam-diam mengubah tata letak susunan, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Jun Bu Yue telah membuka susunan itu dan menghancurkan fondasi susunan itu, menyebabkan susunan itu kehilangan efeknya. Hasil mereka pasti akan sangat menyedihkan. Mereka pasti tidak akan mampu menghentikan istana sejati Phoenix kuno. Kita dari ras yang sama, aku harus membantu. Lu Ming tersenyum. Namun, Kaisar Negara Yue yang agung dan yang lainnya masih sangat berterima kasih. Kemudian, mereka meminta seseorang untuk membawa Lu Ming beristirahat. Ibu kota Kekaisaran Yue Agung ini benar-benar memiliki fondasi yang mendalam dan menyembunyikan banyak rahasia. Lu Ming tengah berpikir keras saat dia berada di sebuah halaman yang mewah. Baik baju besi tulang lumpur merah maupun zombie yang mendukung formasi pertahanan itu luar biasa. Kekuatan ini seharusnya tidak muncul di istana kekaisaran klan Xia di alam semesta nyata. Lagi pula, jika Kekaisaran Yue yang agung memiliki kekuatan seperti ini, mengapa mereka tidak bergerak untuk menghancurkan Kekaisaran Hujan Gelap? Dengan kekuatan Kekaisaran Hujan Gelap, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Kekaisaran Yue yang agung. Tidak, bahkan dinasti Xia lainnya bukanlah tandingan dinasti Yue yang agung. Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Sekarang,
Lu Ming memiliki pemahaman lebih baik tentang kosmos besar dan 12 ras manusia yang telah berkembang biak untuk pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Kekuatan para zombie di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung sudah cukup untuk mendominasi klan Xia. 12 dinasti klan Xia lainnya mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi mengapa Kekaisaran Yue yang agung masih terpojok? Seharusnya, sebelum pertemuan musim semi sejati dimulai, sebelum orang-orang dari 12 istana sejati masuk, makhluk hidup di alam semesta ini tidak tahu bahwa mereka hanyalah ujian bagi makhluk lain, sasaran poin makhluk lain. Oleh karena itu, tidak perlu bersembunyi atau bersikap rendah hati jika seseorang memiliki kekuatan. Hanya ada satu penjelasan. Para zombie itu tidak dapat meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Mungkin tempat kesempatan yang disebutkan Huayan ada di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Mata Lu Ming berbinar, di aula pertemuan rahasia di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Kaisar negara Yue yang agung duduk di ujung meja. Di bawahnya, hanya ada penasihat kekaisaran, putra mahkota, dan 2 jenderal. Kedua jenderal ini memiliki kekuasaan paling besar di antara 10 jenderal besar. Mereka juga lahir di keluarga kerajaan. Orang-orang yang hadir dapat dikatakan sebagai orang-orang yang paling dipercaya oleh Kaisar Yue Agung. Yang mulia, Istana Phoenix kuno memiliki 2 pembantu lagi. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Saya khawatir mereka memiliki bala bantuan yang lebih kuat. Seorang pemimpin militer berkata dengan khawatir. Jika para ahli dari Istana Sejati Phoenix kuno terus berdatangan, atau bahkan para ahli yang lebih kuat, akankah mereka mampu menghentikan mereka? Kita hanya bisa mengirim orang jauh ke dalam rawa sungai bawah tanah. Hanya dengan mendapatkan lebih banyak lumpur merah dan tulang iblis, kita bisa terus memperkuat dan memperkuat formasi serta menghentikannya. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Yang mulia, rawa bawah tanah itu sangat berbahaya. Kita masih jauh dari mampu menjelajahinya dengan jelas. Jika kita terus mengirim orang ke bawah, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Kata guru negara Hao Shou. Di saat krisis, Da Yue berada di ambang kehancuran. Kita tidak bisa terlalu peduli lagi. Pengorbanan yang harus kita lakukan tidak dapat dihindari. Kaisar Kekaisaran Yue yang agung membuat keputusannya. Di mana Lucy? Penasihat Kekaisaran Hao Shou bertanya lagi. Lucy sangat kuat dan tidak terduga. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Namun, dia masih dari klan Xia, klan yang sama dengan kita. Tidak mungkin dia menjadi anggota dari 12 istana sejati. Kita bisa terus menahannya di kota Kekaisaran Yue yang agung. Dia akan sangat membantu kita. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang dari Istana Sejati Phoenix kuno akan muncul di luar ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dari waktu ke waktu, mengamati tanpa hambatan. Setiap kali, Kaisar Yue yang agung akan berjaga-jaga seakan-akan sedang menghadapi musuh besar, dan pikirannya akan tegang. Setelah mengamati sebentar, orang-orang dari Istana Phoenix kuno pergi. Namun, mereka kembali keesokan harinya. 7 hari berlalu seperti ini, dan setiap harinya sama saja. Mungkinkah Istana Phoenix kuno yang sebenarnya sedang menunggu bala bantuan? Hanya menyelidiki dan tidak menyerang, tak dapat dipungkiri orang berpikir seperti itu. Suatu hari, Liu Qing menemui Lu Ming dan memberitahunya sebuah berita penting. Seseorang telah datang ke ibu kota Kekaisaran Yue Agung, mengaku sebagai murid Istana Sejati Giok tertinggi, dan berada di sini untuk melindungi ibu kota Kekaisaran. Di bawah Istana Giok tertinggi yang sebenarnya. Mereka sudah memasuki kota. Lu Ming bertanya. Dalam pertemuan musim semi sejati, ada 12 istana sejati. Setiap istana sejati memiliki anggota suku debu yang harus dilindungi, karena itulah tujuan mereka. Semakin banyak anggota suku debu yang dapat mereka lindungi, semakin banyak poin yang akan mereka dapatkan. Hakikat dari pertemuan musim semi yang sejati adalah untuk melindungi umat manusia yang harus dilindungi dan membunuh umat manusia lainnya. Adapun Istana Sejati Klan Xia, disebut Istana Sejati Giok Ekstrim. Bab 5814 sulit membedakan antara yang asli dan yang palsu. Akan tetapi, sebelumnya tidak ada jejak Istana Sejati Giok tertinggi, dan sekarang setelah tiba-tiba muncul, mau tidak mau orang akan curiga. Mereka dari klan Jade, Lu Ming bertanya. Penguasa Istana Jade Sejati Ekstrim adalah ras Jade, salah satu dari 12 ras tertinggi di dunia alam semesta sejati.
Tidak, mereka menyebut diri mereka ras Jade, ras yang lebih tinggi di bawah istana sejati Jade tertinggi. Kata Liu Qing, itu bukan klan Jade. Lu Ming mengerutkan kening. Satu-satunya informasi yang dimilikinya adalah bahwa istana sejati Giok tertinggi merupakan pelindung klan Xia, dan klan Yu merupakan penguasa istana sejati Giok tertinggi. Adapun berapa banyak ras tinggi yang ada di istana sejati Supreme Jade, dia tidak yakin. Bagaimana jika ras Jade bukan berasal dari istana sejati Jade yang utama, tetapi dari istana sejati Jade kuno? Bagaimana jika mereka berencana untuk bekerja sama? Guru besar, apakah Kaisar dan yang lainnya mempercayai mereka? Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak, tetapi kita tidak bisa tidak mempercayai mereka. Jika kita mengusir mereka, Tuan dan Kaisar akan mendapat masalah. Liu Qing mendesah sedikit. Lu Ming bisa mengerti. Hal ini karena Kekaisaran Yue yang agung membutuhkan bantuan istana sejati Giok tertinggi. Sekarang, Kekaisaran Yue yang agung hanya bisa secara pasif mempertahankan ibu kota kekaisaran dan menyerahkan wilayah berbagai provinsi dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika dia bisa mendapatkan perlindungan dari istana sejati Giok tertinggi, situasinya pasti akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, jika ras Giok benar-benar istana Jiu yang sebenarnya, mereka akan menutup pintu karena curiga. Sangat mungkin mereka akan kehilangan perlindungan istana Jiu yang sebenarnya dan akan dihancurkan. Sekalipun dia curiga, dia harus membawa pihak lain ke ibu kota kekaisaran. Karena mereka tidak mampu berjudi, dan mereka tidak berani berjudi, karena takut kehilangan perlindungan kekuatan yang besar. Namun, tuanku dan kaisar khawatir. Mereka menyuruh orang mengawasi kita secara diam-diam. Jika terjadi sesuatu yang salah, mereka dapat segera mengaktifkan formasi untuk membunuh kita. Liu Qing menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Susunan itu adalah kartu truf terbesar dari kota kekaisaran Dayue. Disitulah letak kepercayaan diri mereka. Dapat digunakan untuk bertahan dari luar dan membunuh musuh dari dalam. Lu Ming mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa penasihat kekaisaran Haozhou dan kaisar negara Yue Agung adalah orang-orang yang berpengalaman dan cerdik. Mereka pasti sudah memikirkan hal ini. Liu Qing mengucapkan selamat tinggal dan Lu Ming pergi untuk membimbing Yu Yu dalam kultivasinya. Beberapa hari kemudian, Liu Qing kembali dan memberitahu kaisar dan pengajar negara bahwa mereka ingin Lu Ming membahas masalah penting. Senior, ada kelompok lain yang baru saja datang. Mereka mengaku berasal dari ras atas istana sejati Giok tertinggi. Mereka datang ke sini untuk melindungi kekaisaran Yue yang agung, tetapi mereka bukan dari ras Giok. Dalam perjalanan, Liu Qing memberitahunya, wajahnya penuh kekhawatiran. Yang mulia, ada lebih dari satu cabang ras atas. Wajar saja jika ada yang datang. Apakah mereka saling kenal? Kata Lu Ming. Inti masalahnya ada di sini. Kaisar menyuruh kedua tim bertemu, dan kedua tim begitu tegang hingga hampir berkelahi. Omelan ras Giok itu palsu. Dia tidak datang dari istana sejati Giok ekstrim, tetapi dari istana sejati Giok kuno. Tim di belakang mereka adalah ras Crimson Gold. Mereka mengaku sebagai ras atas di bawah Supreme Jade True Palace, sedangkan ras Jade adalah palsu. Mereka mengaku berasal dari Ancient Jade True Palace. Kedua belah pihak saling menyalahkan. Sulit bagi kami untuk menilai pihak mana yang nyata dan pihak mana yang palsu. Itulah sebabnya kami datang kepada Anda untuk membahasnya. Kata Liu Qing. Menarik. Lu Ming tengah berpikir keras. Tak lama kemudian, Lu Ming dan Liu Qing tiba di aula pertemuan. Selain Kaisar Yue Agung dan penasehat kekaisaran, keenam jenderal lainnya semuanya hadir. Dinasti Yue yang agung awalnya memiliki total 10 jenderal, dan mereka semua merupakan ahli tingkat alam semesta setengah langkah. Namun, 3 dari mereka telah terbunuh di luar. Hanya tersisa 7 orang. Selain Junbu Yue, hanya tersisa 6 orang. Selain guru kekaisaran Haozhou, Kaisar Yue yang agung, dan tokoh kerajaan yang terkenal, total 9 alam semesta setengah langkah semuanya ada di sini. Selain alam semesta setengah langkah, ada juga lebih dari selusin jenderal tingkat Raja Abadi 9 perubahan. Taois Lucy, silakan duduk. Kaisar negara Yue Agung berdiri menyambutnya. Lu Ming mengangguk sedikit dan duduk. Taois Lucy, kita baru saja membahas bahwa salah satu ras Emerald dan Crimson Gold pasti palsu. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita menentukan ras mana yang palsu dan mana yang asli?
kata Kaisar Negara Yue Agung. Oh, mengapa kedua tim itu tidak bisa berpura-pura? Setelah itu, kita bisa tampil, dan tim yang kita anggap berpura-pura akan mundur dan tim yang tersisa akan mendapatkan kepercayaan kita. Kata Lu Ming. Mata Kaisar Negara Yue Agung dan penasihat Kekaisaran Hao Shou berbinar, tetapi mereka tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Jelas, mereka juga memikirkan hal ini. Mereka mengatakan itu tadi untuk menguji Lu Ming. Sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Semuanya, apakah kalian punya ide bagus? Kaisar Negara Yue yang agung berkata dengan ekspresi khawatir. Sebaiknya kita tangkap mereka semua dan cari tahu jiwa mereka. Kita akan mengetahuinya dengan sendirinya. Kata seorang jenderal yang pemarah. Kerumunan itu tersenyum acuh tak acuh. Itu sangat sederhana dan kejam. Apakah dia perlu mengatakannya? Apakah mereka tidak memikirkannya? Kuncinya adalah, bisakah dia melakukan itu? Bagaimana jika salah satu tim benar-benar dari Istana Jiu yang sebenarnya? Dengan melakukan hal itu, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan perlindungan dari Istana Jiu yang sebenarnya, tetapi mereka juga akan sepenuhnya menyinggung Istana Jiu yang sebenarnya. Mengapa kita tidak menggunakan kompromi dan mencoba menipu mereka? Kita dapat mengirim orang untuk mengepung kedua tim dan memberitahu mereka bahwa tim lain telah setuju untuk melakukan pencarian jiwa dan bahwa kita harus membunuh mereka setelah mengetahui bahwa mereka palsu. Jika tim lain itu nyata, mereka pasti akan melawan dan kabur. Kata jenderal lainnya, tidak pantas, tidak pantas. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak pantas? Jenderal yang menyarankan metode itu memandang Lu Ming. Kalian semua harus tahu bahwa klan Xia kita hanyalah ujian bagi pihak lain. Di mata 12 istana sejati, kita tidak berbeda dengan ternak. Mereka tinggi dan perkasa, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan kita mencari jiwa mereka? Oleh karena itu, bahkan jika salah satu tim itu nyata, menggunakan metode ini akan membuat mereka marah dan mereka akan menyerang kita dengan marah. Mereka tidak akan membiarkan kita mencari jiwa mereka, jadi masih sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Kata Lu Ming. Kerumunan itu terdiam, wajah mereka muram. Mereka tahu bahwa Lu Ming benar. Di mata orang-orang dari 12 istana sejati, mereka tidak berbeda dengan binatang, tidak berbeda dengan semut. Ternak atau semut sebenarnya ingin mencari jiwa mereka. Bahkan jika salah satu tim benar-benar bawahan istana sejati giok tertinggi, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, dan perang besar akan pecah. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kejadian saat mereka bertemu kedua tim. Sikap pihak lain terhadap mereka sama saja. Mereka sombong dan angkuh, dengan tatapan dingin dan arogan, seperti naga surgawi yang sedang memandang rendah semut. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu mereka membuat masalah di ibu kota dan bekerja sama dengan Istana Zen kuno untuk menghancurkan Kekaisaran Yue yang agung? Jenderal yang pemarah itu berteriak. Suasananya berat. Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa setidaknya satu dari kedua tim itu palsu, atau bahkan keduanya. Kalau kedua tim itu sungguhan dan sama-sama merupakan bawahan Istana Sejati Giok tertinggi, mustahil bagi mereka untuk bersaing satu sama lain. Jika ada yang palsu, mereka harus menemukannya. Jika tidak, jika mereka ditinggalkan di kota kekaisaran, mereka akan menjadi seperti bom waktu. Saya punya rencana. Setelah beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Mata Kaisar Negara Yue Agung berbinar saat ia menatap Lu Ming. Rekan Taois, apakah Anda punya ide bagus? Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa saran. Bab 5815 jelas. Di aula, mata semua orang tertuju pada Lu Ming, penasaran dengan rencana bagus apa yang ada dalam pikirannya. Biarkan mereka pergi, kata Lu Ming. Biarkan mereka pergi. Semua orang menunjukkan ekspresi bingung, tetapi beberapa orang dengan cepat bereaksi dan menunjukkan ekspresi senang. Misalnya, Kaisar Kekaisaran Yue yang agung, penasihat Kekaisaran Hao Shou, dan lainnya. Minta mereka untuk meninggalkan kota Kekaisaran Yue yang agung. Jika salah satu pasukan benar-benar Kaisar Istana Sejati Giok Ekstrim, mereka akan marah dan akan pergi begitu saja. Jika mereka adalah musuh, kemungkinan besar mereka tidak akan mau. Mereka memasuki kota Kekaisaran Yue yang agung kemungkinan besar untuk bekerja sama dengan Istana Sejati Giok kuno di luar. Mereka pasti akan memainkan beberapa trik kecil.
Kami akan mengirim orang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Ketika saatnya tiba, apakah itu baik atau buruk, nyata atau palsu, kita akan dapat mengetahuinya dengan sekali pandang. Kata Lu Ming. Ini adalah rencana yang bagus, tetapi tetap saja akan menyinggung tim dari Istana Giok tertinggi yang sebenarnya. Seorang jenderal tua berkata, kami hanya meminta mereka pergi dan menunjukkan bahwa kami tidak mempercayai mereka. Namun dari sudut pandang kami, wajar saja jika kami tidak mempercayai mereka. Kami tidak sepenuhnya menyinggung mereka, jadi masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Lu Ming menjelaskan, bagaimana jika kedua tim pergi? Kata jenderal lainnya, bukankah itu lebih baik? Setidaknya, kita bisa mengusir musuh dari ibu kota Kekaisaran Yue Agung dan menghilangkan bahaya tersembunyi. Padahal, rencana ini hanya akan menghasilkan 3 hasil. Jika kedua belah pihak pergi, satu pihak akan bertahan, dan kedua belah pihak akan bertahan dan menimbulkan kehancuran. Singkatnya, bawahan istana sejati Giok tertinggi tidak akan tinggal diam untuk menimbulkan kerusakan meskipun mereka marah. Mereka yang melakukannya adalah musuh dan dapat dibunuh. Lu Ming berkata sambil menatap Kaisar Yue Agung dan guru negara Hao Shou. Merekalah yang membuat keputusan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kaisar negara Yue Agung membuat keputusannya. Setelah dipikir-pikir, tidak ada cara yang lebih baik daripada ini. Satu-satunya hal yang buruk adalah hal itu akan sedikit menyinggung bawahan sebenarnya dari Istana Jiu yang sebenarnya. Namun, dibandingkan dengan menghilangkan bahaya tersembunyi, harga ini sepenuhnya sepadan. Seringkali, dia secara pribadi akan menuntun orang untuk meminta maaf. Setelah itu, mereka mendiskusikan rinciannya dan akhirnya memutuskan bahwa suatu hari nanti, penasihat Kekaisaran Hao Shou akan mengundang suku Giok untuk pergi. Kaisar negara bagian Yue Agung akan secara pribadi mengundang suku Emas Murni untuk pergi. Keesokan harinya, keduanya berangkat secara terpisah, menggunakan akal dan emosi. Bukannya saya tidak percaya pada Anda, tetapi demi kehidupan jutaan rakyat Vietnam, mohon mengertilah. Kaisar negara Yue Agung dan penasihat Kekaisaran Hao Shou keduanya mengakhiri dengan kalimat ini. Jika utusan yang terhormat tertarik, Anda dapat tinggal di ibu kota Kekaisaran selama sehari sebelum berangkat. Mereka berdua pergi setelah mengatakan ini. Alasan mengapa dia memberi pihak lain 1 hari adalah untuk memberi musuh waktu untuk bersiap. Setelah Kaisar Yue Agung dan penasihat Kekaisaran Hao Shou pergi. Di Istana Ras Jade, wah, seorang pria besar dari Ras Jade menghancurkan sebuah meja yang terbuat dari batu bintang menjadi berkeping-keping. Suku aborigin klan Xia yang terkutuk itu benar-benar berani mengusir kami. Wajah lelaki kekar itu dipenuhi kemarahan. Memang benar bahwa kayu lapuk tidak dapat diukir, dan lumpur lapuk tidak dapat menopang tembok. Tidak heran para penguasa keluarga Yu memilih untuk melindungi dinasti Xia daripada dinasti Yue yang agung. Kami datang ke sini untuk membantu mereka karena kami tidak tega melihat mereka terbunuh. Rupanya, mereka ingin kami pergi. Pria lainnya berkata dengan marah. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Ayo pergi. Aku tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Kata orang lain. Sebenarnya, dari sudut pandang mereka, ini adalah hal yang wajar. Pengetahuan mereka terbatas, dan mereka tidak dapat membedakan antara kita dan suku Emas Murni. Mereka hanya dapat memperlakukan kita sebagai musuh kecuali kita membiarkan mereka menggeledah jiwa kita. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Salah satu wanita itu berkata. Wanita ini tampak berusia 20-an dan setengah langkah memasuki alam semesta. Dia adalah pemimpin kelompok orang-orang Giok ini, dan namanya adalah Cui Xin. Biarkan mereka mencari jiwaku. Bagaimana mungkin, seorang penduduk asli klan Xia tidak punya hak untuk mencari jiwa kami? Anggota ras Jade lainnya semuanya memiliki ekspresi dingin dan arogan. Mereka adalah ras yang tinggi, yang kedua setelah ras yang dihormati di dunia semesta sejati. Ras debu seperti semut, dan mereka ingin mencari jiwa mereka. Jika tersiar kabar bahwa jiwa mereka telah digeledah oleh ras debu, mereka tidak akan bisa hidup lagi. Itu akan menjadi noda seumur hidup mereka. Jadi, sekalipun mereka tahu bahwa jiwa mereka akan digeledah, mereka tidak akan melakukannya untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Karena debu ras tidak punya hak. Nona Cuixin, ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Benar, biarkan mereka hidup dan mati sendiri. Bagaimanapun,
Klan Xia memiliki 13 dinasti kekaisaran dan terlalu banyak orang. Tidak mungkin bagi kita untuk melindungi semuanya. Kita hanya dapat memilih beberapa area kunci untuk dilindungi dan mengabaikan yang lain. Anggota klan Jade yang lain semua memandang ke arah Cui Xin. Ya, itu satu-satunya jalan. Ayo kita pergi, katanya. Cui Xin mengangguk. Ke-15 orang ras Jade tidak berhenti dan meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Dan EBSCP, pada saat yang sama, perlombaan emas murni juga tengah dibahas. Sepertinya dinasti Yue yang agung tidak peduli siapa yang asli dan siapa yang palsu. Mereka ingin kita berdua pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah berjanji kepada 10 Jenderal Hua bahwa kita akan bekerja sama dari dalam untuk menghancurkan pembentukan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Sekarang kita belum memberikan kontribusi apapun, bukan saja kita tidak akan diberi penghargaan, kita bahkan mungkin akan dihukum. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Saat ini, kita hanya bisa terus maju. Kita akan bertindak malam ini dan menghancurkan pangkalan formasi musuh. Kemudian, kita akan mengirim pesan kepada 10 Jenderal klan Hua dan meminta mereka bekerja sama, kata Wang Chong. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan lebih awal. Jika mereka berhasil, mereka akan memberikan kontribusi yang besar. Klan Xiu pasti akan memperhatikan mereka. Status mereka di kuil Phoenix kuno juga akan meningkat. Mereka akan berada di atas ras atas lainnya. Selain itu, jika mereka pergi, akan sulit untuk menyelinap masuk lagi. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Mereka menunggu waktu yang tepat dan menunggu hingga malam tiba. Setelah Kaisar Negara Yue yang agung dan Guru Negara Hao Shou pergi, mereka berkumpul dengan para jenderal, Lu Ming, dan yang lainnya. Mereka diam-diam mengirim orang untuk mengawasi suku Zamrud dan Emas Merah, mengamati pergerakan mereka setiap saat. Melapor kepada Kaisar, Penasihat Agung, dan para jenderal. Bangsa Jadeite hendak pergi. Mereka mendekati gerbang kota. Seorang jenderal datang untuk melapor. Ras Jade sudah tersingkirkan, bagaimana dengan ras emas murni? Ekspresi wajah Kaisar berubah dan dia segera bertanya. Perlombaan Crimson Gold masih tenang. Sang jenderal melaporkan. Sekarang sudah jelas. Ras Emerald pasti berasal dari Istana Sejati Supreme Jade untuk melindungi kita. Ras Crimson Gold pasti musuh kita. Kata seorang jenderal. Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang jenderal bertanya. Pergi dan undang ras Jade kembali. Tidak, aku akan meminta maaf secara pribadi. Sedangkan untuk ras emas murni, terus awasi mereka. Jangan bertindak gegabah. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Mereka masih tidak mampu menyinggung ras atas Istana Sejati Jiu, karena dinasti Yue yang agung sangat membutuhkan Istana Sejati Jiu. Tanpa perlindungan Istana Sejati Jiu, mereka akan berada dalam bahaya besar. Siapakah yang tahu berapa banyak lagi ahli yang ada di Istana Sejati Phoenix kuno? Lu Ming tidak menghentikannya. Dia menilai bahwa orang-orang giok kemungkinan besar berasal dari Istana Jiu yang sebenarnya. Jika mereka diundang kembali, mereka bahkan dapat menumpas ras Crimson Gold bersama-sama. Dengan kata lain, jika ras Jade hanya berakting, mereka dapat mengawasi dan menekan mereka kapan saja. Bab 5816 dimusnahkan. Mereka mengendalikan formasi pelindung kota besar ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, jadi merekalah yang punya inisiatif. Kalau ras Jade dan ras Crimson Gold sama-sama palsu dan berasal dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya, mereka pasti tidak akan tinggal diam saja melihat pihak lain dihancurkan. Jika ras Jade dapat menekan ras emas murni, maka ras Jade dapat dipercaya sepenuhnya. Kaisar Kekaisaran Yue yang agung membawa sekelompok ahli dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Kaisar Yue yang agung kembali bersama semua orang dengan ekspresi gembira. Lu Ming tahu bahwa ras giok kemungkinan besar telah diundang kembali. Mengenai harga yang telah mereka bayar, hanya Kaisar Negara bagian Yue Agung yang tahu. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam segera tiba. Sekelompok orang itu pergi dengan tenang dan menuju ke suatu tempat di tembok kota. Kelompok orang ini telah menutupi diri mereka dengan rune dan menyembunyikan aura mereka. Mereka berjalan di malam yang gelap tanpa ada yang menyadarinya. Itu adalah ahli dari ras emas murni. Tak lama kemudian, mereka tiba di tembok kota. Tempat ini merupakan pangkalan penting dari susunan besar kota.
Susunan perlindungan kota memiliki 7 pangkalan susunan yang penting. Jika salah satu dari mereka hancur, kekuatannya akan turun drastis. Sebelumnya, meskipun Junbu Yue telah menghancurkan satu bagian, Lu Ming telah memindahkannya. Oleh karena itu, penghancuran bagian fondasi susunan oleh Junbu Yue itu tidak memengaruhi susunan itu. Akan tetapi, mereka belum dipindahkan. Cepat ambil tindakan. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, hancurkan yang ini dan lanjutkan ke yang berikutnya. Selama kamu menghancurkan 2 atau 3 fondasi susunan, Kaisar Yue Agung akan dapat menghancurkannya dengan jentikan tangannya. Pemimpin kelompok menyampaikan suaranya kepada kelompok lainnya. Saat berikutnya, mereka mulai bergerak. Serangan mereka sangat halus dan kekuatan mereka tersembunyi. Lebih dari selusin senjata abadi akan mendarat di dasar formasi. Tiba-tiba, pangkalan susunan itu bersinar terang dan sebuah lonceng besar muncul, menghalangi semua serangan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin ahli ras emas murni mengelilinginya. Aku sudah menunggumu. Kaisar Negara Yue Agung muncul dengan wajah dingin. Selain itu, Lu Ming, Guru Negara Hao Shou, 6 jenderal, dan anggota klan Zamrud juga muncul. Kita telah ditipu. Hati para ahli ras Scarlet Gold hancur. Pemimpin kelompok itu memiliki tubuh merah dan kepala setajam pisau. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, "Apa yang kamu inginkan? Kami dari Istana Sejati Giok Tertinggi. Hati-hati dengan kehancuranmu sendiri. Dia dari Jade True Palace yang paling hebat. Bagaimana mungkin dia diam-diam menghancurkan fondasi formasi? Hari ini, tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, kalian semua akan mati." Menyerang. Dentang. Lonceng berdengung dan menekan ke arah ahli ras Scarlet Gold. Petir dan api memenuhi udara dan langsung menenggelamkan ahli tersebut. Ras Crimson Gold mempunyai total 16 orang, termasuk 7 alam semesta setengah langkah dan 9 Raja Abadi Transformasi 99. Pada saat ini, dengan 7 alam semesta setengah langkah sebagai inti dan 9 Raja Abadi Transformasi 99 sebagai pendukung, mereka berkumpul bersama. Aura mereka menyatu dan mengembun menjadi pedang pertempuran emas Scarlet. Pedang itu menyapu, membelah guntur dan api, lalu bertabrakan dengan lonceng besar dengan bunyi dentang. Namun, lonceng itu terus berbunyi dan menekan seperti gunung. Aku akan mengambil risiko. Kalian cepatlah pergi. Seorang anggota ras Crimson Gold tingkat alam semesta setengah langkah meraung saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Cahaya abadi merah mendidih saat dia menggunakan tubuhnya untuk menabrak bel. Ledakan. Ledakan dahsyat meletus. Ahli ras Scarlet Gold ini benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri dan menggunakan kekuatan penghancuran dirinya untuk memaksa lonceng itu kembali, memberi waktu bagi yang lain. Mari kita berpencar dan mengirim pesan kepada 10 Jenderal Hua. Serang. Pemimpin ras emas murni berteriak dan menyerang ke arah tertentu seperti sambaran petir. Dan EBSP, anggota ras Scarlet Gold lainnya tersebar ke segala arah. Namun, tempat ini adalah ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Kaisar dan yang lainnya sudah bersiap. Cahaya warna-warni memenuhi langit dan berubah menjadi sinar cahaya mengerikan yang membombardir belasan anggota ras emas murni. Ini juga merupakan perwujudan serangan formasi penjaga kota yang besar. Ke-15 ahli ras Scarlet Gold baru saja berpencar ketika mereka dihentikan. Lonceng besar terus menekan ke bawah, kali ini ditujukan pada pemimpin ras emas murni. Pada saat yang sama, para master alam semesta setengah langkah dan Raja Abadi 9 transformasi dari ibu kota Kekaisaran Yue yang agung juga menyerang, bekerja sama dengan formasi untuk mengepung ras emas murni. Utusan yang terhormat, mohon bantu kami membunuh musuh besar. Kaisar Negara Yue yang agung berkata kepada pemimpin klan Giok, Cui Xin. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menyelidiki. Kalau ras Jade benar-benar membunuh ras emas murni, itu artinya ras Jade sepenuhnya dapat dipercaya dan mereka pasti tidak berada di pihak yang sama dengan ras emas murni. Di mata ras atas, klan Xia hanyalah debu. Mereka tidak akan pernah tampil di depan ras Giok dan mengorbankan belasan ahli hanya untuk menghancurkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Di mata mereka, bahkan jika semua orang di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung meninggal, hal itu tidak akan sepenting mereka. Ras Crimson Gold menyamar sebagai Supreme Jade True Palace sebagai ras atas. Mereka harus dibunuh. Bagaimana mungkin Cui Xin tidak mengerti bahwa dia adalah salah satu kaisar dari negara Yue yang agung? Namun, dia tidak peduli.
Ras emas murni pantas mati. Menyerang. Bunuh. Perintah Cuisin dan maju lebih dulu. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan Gunung Giok ke arah alam semesta setengah langkah dari ras Crimson Gold. Dan EBSP, Cuisin sangat kuat, dan dia telah menggabungkan lebih dari 30.000 niat kekacauan, hampir 40.000. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Hua Gui. Ada banyak pakar balap yang disegani, tetapi tidak kekurangan pakar terbaik di balap-balapan atas. Wah, alam semesta setengah langkah dari ras Crimson Gold tidak dapat melawan dan meledak. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dan menghancurkan separuh tubuh dan jiwanya yang abadi. Kemudian, serangan Cuisin tiba. Setelah beberapa kali, alam semesta setengah langkah dari ras emas murni ini benar-benar musnah. Pada saat yang sama ketika Cuisin mulai bergerak, orang-orang Jade lainnya juga mulai bergerak. Dengan kerjasama ras Jade dan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, serta kerjasama formasi pelindung kota, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ke-16 anggota ras emas murni bahkan tidak dapat melarikan diri dan terbunuh satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya tersisa 3 anggota terkuat dari ras Crimson Gold, dan mereka masih berupaya sekuat tenaga untuk melawan. Degup-degup-degup. Tiba-tiba, suara genderang perang bergema di seluruh ibu kota Kekaisaran Yue Raya. Yang mulia, musuh menyerang kota dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka akan segera tiba. Sebuah suara cemas terdengar. Jenderal, segera kembali ke posisi kalian dan ambil alih kendali pasukan besar di kota ini. Kaisar Yue yang agung segera memberi perintah. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu suaranya jatuh, gemuruh hebat terdengar, dan seluruh ibu kota Kekaisaran Dayue mulai bergetar hebat. Hahaha, para ahli dari Istana Phoenix kuno ada di sini. Kalian pasti akan hancur. Seorang pakar dari ras emas murni tertawa. Aduh. Cuixin meledakkan anggota ras Scarlet Gold dengan satu pukulan. Adapun para panglima militer di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, mereka telah kembali ke posisi masing-masing, mengendalikan mata susunan pelindung kota agung dan mengaktifkan susunan tersebut. Dengan penambahan alam semesta setengah langkah, kekuatan formasi meningkat pesat. Sosok besar di langit itu memiliki aura yang agung. Dia mengambil kapak perangnya dan menebas ke arah timur. Tempat yang diserang berada di timur. Sosok Luming melintas dan dia mendarat di tembok kota. Tembok kota ini juga merupakan pangkalan formasi yang penting. Pangkalan arai ini tidak ada. Luming telah memodifikasinya secara diam-diam dan mengubahnya menjadi pangkalan arai tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Berdiri di sini, Luming dapat memobilisasi kekuatan formasi pertahanan kota. Karena dia sekarang terlibat dalam kekacauan ini, dia tentu saja harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Adapun beberapa ras emas murni yang tersisa, dia percaya bahwa Kaisar Negara Yue Agung dan orang-orang ras Giok akan segera mengurus mereka. Bab 5817, menargetkan Luming. Luming berdiri di tembok kota dan melihat ke kejauhan. Istana Phoenix kuno yang sebenarnya telah mengirim lebih dari 100 orang kali ini. Selama pengepungan terakhir, Istana Phoenix kuno telah menderita kerugian besar dan ke-9 Raja Abadi yang bertransformasi semuanya terbunuh. Selama periode waktu ini, bala bantuan jelas telah tiba. Di antara 100 orang lebih, ada beberapa puluh Raja Abadi yang bertransformasi 9. Akan tetapi, ada lebih banyak alam semesta setengah langkah, lebih dari setengahnya. Luming melihat Huaiyan dan juga 2 ahli yang menyelamatkan Huaiyan dan yang lainnya terakhir kali. Selain kedua ahli itu, ada juga seorang pria klan Xiu setengah baya dengan cambang ungu. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan, bahkan lebih dari 2 orang yang muncul terakhir kali. Dengan mereka bertiga sebagai intinya, lebih dari 100 ahli dari Istana Sejati Phoenix kuno menusuk formasi pelindung kota seperti bilah tajam. Kapak perang sosok raksasa di atas ibu kota Kekaisaran hancur, dan sebuah lubang menembus perisai cahaya formasi pelindung kota. Luming mengedarkan energi abadinya dan memasukkannya ke dalam dasar susunan untuk meningkatkan kekuatan susunan tersebut. Pada saat yang sama, Kaisar Yue Agung dan penasihat Kekaisaran Hao Shou juga muncul di posisi penting formasi besar kota, mengaktifkan formasi bersama-sama. Dentang. Lonceng itu sebesar gunung. Lonceng itu menghantam orang-orang dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Petir dan api membumbung tinggi. Dengan suara ledakan yang dahsyat, serangan Istana Ki Sejati kuno akhirnya berhasil dihalangi.
Lonceng itu terbang kembali dan ditangkap oleh sosok raksasa itu. Sosok besar itu memegang kapak perang di satu tangan dan lonceng besar di tangan lainnya. Orang-orang dari Istana Phoenix kuno menyerang terus-menerus. Formasi ini cukup menarik. Aku akan menghalanginya, kalian hancurkan. Sang ahli dari Istana Sejati Reruntuhan Kuno, yang memiliki cambang ungu, melangkah maju dan meninju dengan kekuatan abadinya. Udara bergetar hebat saat kekuatan tinju yang mengerikan itu tampaknya menembus udara dan bertabrakan dengan lonceng dan kapak perang. Lonceng dan kapak perang itu ditutupi retakan. Pupil mata Luming mengecil. Kekuatan tempur anggota baru klan C ini luar biasa kuat. Dia benar-benar telah menekan sosok besar itu sendirian. Itu setara dengan menekan seluruh barisan pertahanan kota sendirian. Hahaha, Hua Liu ada di sini. Kalian semua mati. Pada saat ini, anggota terakhir dari ras Crimson Gold tertawa seperti orang gila. Saat berikutnya, dia dipukul oleh Cui Xin dan jiwanya yang abadi hancur. Bahkan 6 Jenderal Hua telah datang. Dinasti Yue yang agung kemungkinan besar akan hancur. Nona Cui Xin, sebaiknya kita membuat rencana lebih awal. Seorang ahli dao alam semesta setengah langkah dari ras Giok memiliki ekspresi serius. Nama Jenderal Huasi sangat terkenal di antara mereka yang berada di bawah tingkat alam semesta. Dikatakan bahwa 5 teratas telah memadukan lebih dari 70.000 jenis niat kekacauan. Bahkan jika dia tidak memiliki 70.000 jenis niat kekacauan, dia tidak akan terlalu jauh. Tidak perlu terburu-buru. Perairan di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung sangat dalam. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada formasi sekuat itu? Bahkan Kekaisaran nomor 1 klan Xia tidak memiliki formasi pelindung kota sekuat itu. Mungkin, ada kartu truf lain yang belum digunakan. Mari kita tunggu dan lihat. Belum terlambat untuk mundur jika kita benar-benar tidak bisa mengatasinya. Kata Cui Xin. Mendengar apa yang dikatakan Cui Xin, anggota klan Jade lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk melawan klan Xiu. Dia sangat menyadari betapa kuatnya 10 Jenderal Hua, dan dia berasal dari klan Xiu. Di Istana Sejati Giok tertinggi, hanya klan Yu yang bisa melawan klan Xiu. Jenderal ke-6 Hua menindas Jenderal besar kota itu sendirian. 2 Jenderal ke-10 Hua lainnya membawa para ahli klan Xiu dan menghancurkan tabir cahaya formasi, membunuh jalan mereka menuju ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Dan EBSCP, mengaum. Sekelompok zombie bergegas keluar dan mulai melawan klan Xiu. Namun, kekuatan tempur kedua Jenderal Hua Ten tidak sebanding dengan Huayan. Begitu mereka bersentuhan, mereka langsung meledakkan beberapa zombie. Pihak ibu kota Kekaisaran Yue yang agung terpaksa mundur. Para ahli dari Istana Sejati Reruntuhan Kuno berhasil menyerbu ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dan memulai perburuan mereka. Satu demi satu, manik-manik pengumpul jiwa terbang keluar dan melayang di udara, seperti jurang neraka. Di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, jiwa-jiwa dari semua makhluk di bawah alam kuasi abadi tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka dan masuk ke dalam mutiara pengumpul jiwa. Dalam sekejap mata, ratusan juta jiwa klan Xia telah dibawa pergi. Brengsek, mata Kaisar Negara Yue yang agung, penasihat Kekaisaran Hao Shou, berbagai komandan militer, dan para dewa sejati dan Raja Abadi memerah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyerbu keluar dan binasa bersama orang-orang dari Istana Sejati Phoenix kuno. Stabilkan pikiranmu dan fokuslah untuk mengendalikan formasi. Jika kita mati, Kekaisaran Yue yang agung akan hancur dan banyak orang akan mati di sini. Kaisar Negara Yue Agung berteriak. Semua orang menenangkan pikiran mereka dan mati-matian membakar energi abadi mereka dan bahkan makna mendalam mereka untuk meningkatkan kekuatan formasi. Namun, meskipun kekuatan formasi itu meningkat, formasi itu masih terkekang oleh Hua Liu Jue, dan tidak memiliki energi untuk menghadapi yang lain. Tatapan mata Huayan dingin saat dia mengamati sekelilingnya. Rasa keabadiannya ada di mana-mana. Tiba-tiba, matanya berbinar dan raut wajahnya tampak menyeramkan. Ia menggeram, "Nak, aku menemukanmu. Kau pasti yang melakukannya terakhir kali. Aku akan membuatmu memohon kematian." Huayan memimpin beberapa alam semesta setengah langkah dan bergegas ke arah tertentu. Di sanalah Luming berdiri. Hua Gui sangat berbakat dan memiliki indera yang sangat tajam. Kalau tidak,
dia tidak akan menyadari bahwa Luming diam-diam memata-matainya terakhir kali. Dia baru saja menemukan Luming dengan sangat cepat. Dia telah dikalahkan dan hampir mati terakhir kali. Dia yakin itu karena Luming. Karena itu, dia membenci Luming sampai ke akar-akarnya. Hal pertama yang dia lakukan ketika menyerang ibu kota Kekaisaran Yue yang agung adalah menemukan Luming dan menekannya. Beberapa di antara mereka sangat cepat dan tiba di depan Luming dalam sekejap mata. Huaiyan sangat tegas. Dia menyerang dengan segera dan menggunakan teknik abadi yang kuat. Teknik itu berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menebas Luming. Tangan Luming menari-nari, mengerahkan kekuatan formasi untuk menghalangi cahaya pedang. Mengaktifkan formasi. Jika kamu mengaktifkan formasi, kekuatan formasi secara keseluruhan akan melemah. Ketika Jenderal ke-6 Hua menghancurkan formasi, kalian semua akan mati lebih cepat. Hua Gui mencibir dan menghancurkan kondisi mental Luming. Namun, dia tidak menghentikan serangannya. Dia bergabung dengan beberapa alam semesta setengah langkah lainnya dari klan Xiu dan melancarkan badai serangan terhadap Luming. Luming terus mengerahkan kekuatan susunannya untuk melawan. Dengan kultivasinya saja, dia jelas bukan tandingan Huaiyan. Namun, seperti yang dikatakan Huaiyan, sementara Luming mengendalikan kekuatan formasi di satu sisi, ia bertarung melawan sosok raksasa Jenderal ke-6 Hua di sisi lain. Kekuatan formasi akan melemah dan ia akan dipaksa mundur terus-menerus. Hehe, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus begini. Huaiyan mencibir. Seperti yang diharapkan, Luming tampak ragu-ragu. Dia mengurangi kekuatan formasi dan melambaikan beberapa jimat, yang berubah menjadi sinar pedang petir dan menyerang Huaiyan dan yang lainnya. Namun, kekuatan jimat itu terbatas dan mereka dengan mudah dihancurkan oleh Huaiyan dan yang lainnya. Bocah, kau telah menghancurkan rencanaku. Nasibmu telah ditentukan. Aku akan memanen jiwamu dan memanggangnya dalam api abadi, sehingga kau tidak mungkin bereinkarnasi. Mata Huaiyan dingin saat dia berbicara. Bukannya dia sedang menyombongkan diri. Dia berkata seperti itu karena dia ingin melukai rasa percaya diri Luming dan mengacaukan pikirannya. Akan lebih mudah untuk menjatuhkannya. Luming secara kooperatif menunjukkan ekspresi, ketakutan, dan terus menggunakan jimat. Huaiyan sama sekali tidak peduli dengan jimat Luming. Dia menebas beberapa bilah pedang dan membelah jimat itu. Tiba-tiba, setelah salah satu jimat terbelah, bola kecil lumpur merah terbang ke arah Huaiyan. Ekspresi Huaiyan berubah drastis. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Bab 5818, 6 Jenderal terluka parah. Hua Gui dan beberapa alam semesta setengah langkah klan Xiu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Lumpur merah berceceran di mana-mana dan jatuh menimpa mereka seperti tetesan air hujan. Seketika itu juga, beberapa di antara mereka menjerit dengan keras yang menyayat hati. Hal ini karena ada kekuatan mengerikan di dalam lumpur merah yang dapat menggerogoti daging dan jiwa abadi mereka. Bahkan makna terdalam mereka pun cepat membusuk. Dalam sekejap mata, Hua Gui dan beberapa alam semesta setengah langkah lainnya menjadi seperti mayat membusuk selama 10.000 tahun, dan situasinya menjadi semakin buruk. Brengsek. Ekspresi tiga Jenderal Hua ke-10 berubah drastis. Selain Hua ke-6, dua Jenderal Hua ke-10 lainnya dengan cepat bergegas menuju Luming. Identitas Huaiyan bukanlah masalah kecil. Kakak laki-lakinya adalah putra sejati dari Istana Sejati Phoenix kuno dan telah memadukan lebih dari 90.000 jenis niat kekacauan. Dan EBSP, setiap 10.000 jenis niat kekacauan baru akan meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Namun, begitu mencapai 90.000, ia akan mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatannya akan meningkat tajam. Di dunia semesta sejati, hanya ketika seseorang telah mengintegrasikan 90.000 jenis Upanisad kekacauan, seseorang dapat dianggap berdiri di puncak alam semesta setengah langkah. Orang seperti itu bahkan akan memiliki kemampuan untuk menghadapi veteran kelas alam semesta dan menghancurkan Hun Yihe tanpa diragukan lagi. Huaiyan telah meninggal di hadapan mereka. Jika kakak laki-lakinya menyalahkan mereka, mereka semua akan dihukum. Namun, sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Lumpur merah itu berada di luar imajinasinya. Biarkan kakak laki-lakiku membalas dendam untukku. Huaiyan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan berbisa. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan lumpur dan jatuh ke tanah. Tanah merah yang sangat kuat.
Tanah merah ini jelas berasal dari kelas alam semesta. Lu Ming berseru dalam hatinya. Lumpur merah ini secara alami adalah jenis yang digunakan oleh Kekaisaran Yue yang agung untuk mendirikan susunan pertahanan kota. Ketika Lu Ming memodifikasi susunan tersebut, dia diam-diam mengumpulkan sedikit dan menyegelnya dalam jimat. Itu memang berguna. Melihat dua Jenderal Hua 10 mendekat dengan cepat, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa jimat terbang ke arah dua Jenderal Hua 10. Kedua Jenderal Hua Si berubah ekspresinya, dan mereka dengan cepat menghindar. Mereka telah melihat dengan jelas bagaimana Hua Yan dan yang lainnya telah tewas. Mereka tidak yakin bahwa mereka dapat menahan lumpur merah yang mengerikan itu. Sosok Lu Ming melintas dan dia menghilang dari tempat itu. Dia sudah menghabiskan semua lumpur merah. Tidak mudah untuk menyegel lumpur merah itu. Dia harus berusaha keras dan hanya berhasil menyegel sedikit saja. Tanpa lumpur merah, hanya orang bodoh yang akan menghadapi dua Jenderal Hua secara langsung. Kekuatannya sendiri jauh lebih rendah daripada 10 Jenderal Hua. Jika dia berhadapan langsung dengan mereka, kemungkinan besar dia akan langsung ditekan. Melihat situasi makin memburuk dan aula reruntuhan kuno yang sesungguhnya dengan sengaja memanen jiwa klan Xia, Kaisar Yue Agung akhirnya menunjukkan ekspresi tegas. Ayah Kekaisaran, aku hanya bisa mengecewakanmu. Kaisar Negara Yue Agung menggertakkan giginya, mengeluarkan jimat giok dan menyuntikkan energi abadi ke dalamnya. Seketika, jimat giok itu bersinar dan memancarkan semacam fluktuasi khusus. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari kedalaman ibu kota Kekaisaran. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar, dipenuhi dengan ki iblis, dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Ini juga, zombie, dan penampilannya agak mirip dengan Kaisar Yue yang agung. Itu mendiang Kaisar. Bukankah dia tewas dalam perang besar melawan Kekaisaran Yuyu? Kenapa dia masih di sini? Mungkinkah mendiang Kaisar tidak meninggal? Kondisi Kaisar sebelumnya tidak baik. Dia seperti zombie tanpa kecerdasan. Banyak orang di Kekaisaran Yue yang agung terkejut. Zombie ini adalah ayah dari Kaisar Yue yang agung, Kaisar sebelumnya dari dinasti Yue yang agung. Di masa lalu yang jauh, ia terluka parah dan tewas dalam perang besar dengan dinasti Yuyu. Setelah kembali ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, ia menyerahkan tahta kepada Kaisar saat ini. Kemudian, ia memasuki tempat penting di ibu kota Kekaisaran dan tidak pernah muncul lagi. Semua orang mengira Kaisar sebelumnya telah meninggal karena luka parah yang dideritanya. Tidak seorang pun menyangka bahwa ia akan muncul kembali dalam kondisi seperti itu. Kaisar sebelumnya meraung terus-menerus, dan ki iblisnya melonjak. Dia menerkam dua Jenderal Hua dengan cara yang gila dan buas. Dua Jenderal Hua tidak kenal takut. Mereka menggunakan teknik abadi mereka dalam upaya membunuh zombie ini. Deg-degan. Dengan dua kali suara gemuruh yang keras, kedua Jenderal Hua itu mundur dengan cepat. Baju besi tulang di tubuh mereka mengeluarkan suara berderak. Tubuh mereka diselimuti lapisan ki iblis yang berusaha masuk ke dalam tubuh mereka. Keduanya berteriak pelan, dan energi abadi mereka meledak berturut-turut untuk memaksa ki iblis keluar dari tubuh mereka. Sangat kuat. Bukan hanya orang-orang dari ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dan aula pita kuno yang sebenarnya yang terkejut, bahkan Lu Ming pun juga terkejut. Zombie, yang muncul kemudian adalah Kaisar sebelumnya, dan dia benar-benar mampu melawan 2 dari 10 Jenderal Hua. Kekuatan tempurnya sungguh mengerikan dan tidak masuk akal. Mengaum. Kaisar sebelumnya tidak merasakan sakit dan terus membunuh 2 Jenderal Hua. Serangannya sederhana dan langsung, tanpa terlalu banyak gerakan yang rumit. Serangannya sangat kuat, dan serangan biasa dipenuhi dengan ki iblis. Serangan itu memiliki kekuatan untuk membunuh alam semesta setengah langkah biasa. Kedua Jenderal Huasi memusatkan perhatian mereka untuk menanggapi, tetapi mereka tidak sebanding dengannya. Mereka benar-benar ditekan dan dipaksa mundur. Aduh, lengan Hua Jiu robek, dan darah berceceran di mana-mana. Ayo pergi. Mereka berdua dengan cepat mundur ke arah 6 Jenderal Hua. Kalian tahan formasinya sebentar, aku akan membunuh zombie ini. 6 Jenderal Hua berkata. 9 dan 10 Jenderal menggunakan teknik abadi mereka bersama-sama. Para ahli lain dari Istana Sejati Spanduk Kuno juga mundur dan bergandengan tangan dengan 2 Jenderal 10 Hua untuk melawan formasi tersebut. 6 Jenderal Hua mundur dan menyerang Kaisar sebelumnya. Kekuatan tempur 6 Jenderal Hua jauh lebih kuat daripada 9 Jenderal dan 10 Jenderal. Dengan satu gerakan,
dia telah memaksa kaisar sebelumnya untuk mundur, lengannya cacat parah. Jenderal ke-6 Hua tidak menghentikan serangannya. Dia ingin menghancurkan kaisar sebelumnya sekaligus, lalu menghancurkan formasi dan menghancurkan ibu kota kekaisaran Dayue sepenuhnya. Ayah, selamat tinggal. Kaisar negara Yue yang agung memperlihatkan ekspresi sedih. Ia mengatupkan giginya dan meremas jimat giok itu. Jimat giok itu meledak berkeping-keping dengan keras. Kaisar sebelumnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan ki iblisnya tiba-tiba meroket. Tubuhnya juga meledak, berubah menjadi ki iblis yang tak berujung. Ki iblis berubah menjadi pilar ki iblis dan menyerbu ke arah 6 Jenderal Hua. Jenderal ke-6 Hua merasakan bahaya. Dia mengaktifkan senjata abadi dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menghancurkan ki iblis. Hampir 70.000 Ultima Chis terjalin dalam energi surgawi, dan ketika mereka meledak, kekuatan mereka sangat mengerikan. Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan ki iblis. Sejumlah besar ki iblis menyerang tubuh Jenderal ke-6 Hua dan merasukinya. Cambang 6 Jenderal Hua langsung berubah hitam pekat, begitu pula tubuhnya. Aduh! Jenderal ke-6 Hua memuntahkan seteguk darah hitam pekat yang tampaknya terbentuk dari ki iblis. Mundur! Jenderal ke-6 Hua menggeram dan segera bergegas keluar dari ibu kota. Ki iblis itu terlalu menakutkan. Ki itu mengandung kekuatan nyata. Meskipun dia telah menggabungkan hampir 70.000 Upanishad kekacauan ke dalamnya, dia tetap tidak bisa menahannya. Jika dia tidak menemukan tempat yang tenang untuk mengeluarkan ki iblis itu, dia akan dirasuki iblis dan mati. Melihat Jenderal Hua yang ke-6 berlari dengan panik, orang-orang lainnya tidak berani tinggal. Mereka juga bergegas keluar dari ibu kota dan menghilang di Cakrawala. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, sehingga rakyat ibu kota kekaisaran Yue tidak mampu pulih sejenak. Bab 5819, Aturan untuk Poin. Ayah, Kaisar Negara Yue yang agung menangis saat dia berlutut ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Perbaiki formasi dan waspada penuh. Kaisar Negara Yue agung memerintahkan. Yang mulia, apakah itu mendiang Kaisar? Seorang jenderal abadi bertanya dengan ragu-ragu. Tidak buruk. Kaisar Negara Yue agung mengangguk. Tetapi, mendiang Kaisar, dia. Kata sang jenderal. Kita bahas masalah ini nanti. Semuanya, kembalilah dan pulihkan diri dulu. Jaga kondisi tubuh kalian tetap prima. Siapa tahu kapan pihak lain akan bangkit kembali. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Ibu kota kekaisaran Dayue memang memiliki kartu truf yang lebih kuat. Kartu truf itu bahkan mampu melukai 6 Jenderal Hua dengan parah. Kata Cuixin dari klan Emerald. Ini agak tidak masuk akal. Pasti ada rahasia di ibu kota kekaisaran Yue yang agung. Kemungkinan besar itu terkait dengan kesempatan ajaib. Kalau tidak, mustahil kekaisaran Yue yang agung memiliki kekuatan sekuat itu. Kita harus menyelidikinya dengan jelas. Orang jade berdiskusi secara rahasia. Mereka awalnya berencana untuk mundur. Namun, setelah melihat ibu kota kekaisaran Yue yang agung memperlihatkan kartu truf mereka dan melukai 6 Jenderal Hua dengan parah, mereka mengurungkan niat untuk mundur dan memilih untuk tetap tinggal. Aku akan mengunjungi Kaisar Kekaisaran Yue yang agung sebentar lagi. Kata Cuixin. Setengah hari kemudian, para petinggi dinasti Yue yang agung berkumpul bersama. Tentu saja, Lu Ming dan para ahli dari ras Giok juga hadir. Semua orang mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya. Mereka tahu betul bahwa Aula Phoenix kuno yang sesungguhnya pasti akan bangkit kembali. 6 Jenderal Hua sangat kuat. Meskipun mereka terluka parah, mereka belum tentu mati. Kali berikutnya datang, sudah pasti itu badai petir. Bagi Kekaisaran Yue yang agung, Istana Zen kuno bagaikan binatang raksasa di zaman purba. Kekaisaran Yue yang agung bagaikan perahu kecil di lautan yang sewaktu-waktu dapat ditelan ombak besar. Suasana di aula itu sangat tegang, terutama orang-orang dari Kekaisaran Yue yang agung, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Kemanakah Kekaisaran Yue yang agung harus pergi? Taois Cuixin, menurut aturan pertemuan musim semi sejati, bukankah Istana Sejati Giok tertinggi seharusnya melindungi klan Xia kita? Mengapa saya tidak melihat ada ahli dari Istana Sejati Giok tertinggi yang menjaga ibu kota kita? Bisakah rekan Taois Cuixin memanggil beberapa ahli dari Istana Sejati Giok tertinggi? Kaisar Negara Yue yang agung menatap Cuixin dan berkata dengan ekspresi memohon. Cuixin membawa sekitar selusin anggota ras jade bersamanya,
tetapi mereka hanyalah salah satu ras teratas di bawah komando Istana Sejati Jade tertinggi. Jumlah mereka hanya selusin, dan itu jelas bukan seluruh ras Jade. Yang terpenting adalah bahwa penguasa Istana Sejati Jade tertinggi, penguasa ras Jade, tidak terlihat dimanapun. Itu tergantung pada ketulusanmu. Cuixin berkata sambil tersenyum tak jelas. Rekan Taois, apa maksudmu dengan ini? Kata Kaisar Negara Yue Agung. Bahkan sekarang, kau masih tidak ingin mengungkapkan rahasia ibu kota Kekaisaran Yue Agung milikmu. Dengan kekuatan Kekaisaran Yue Agung milikmu, kau seharusnya tidak memiliki formasi sekuat itu. Dan para zombie itu, kekuatan mereka juga luar biasa, mereka bukanlah sesuatu yang dapat kau sempurnakan. Kata Cuixin. Kaisar Negara Yue Agung, penasihat Kekaisaran Haozhou dan yang lainnya tidak berubah ekspresinya, tetapi mereka memiliki banyak pikiran dalam benak mereka. Lu Ming bisa melihat sekilas bahwa Kaisar Yue Agung dan yang lainnya sedang ragu-ragu. Saya yakin kalian semua memiliki pemahaman tertentu tentang 12 istana sejati dan pertemuan musim semi sejati. Apakah kalian tahu aturan penilaian khusus dari 12 istana sejati dalam pertemuan musim semi sejati? Cuixin tidak meneruskan pertanyaannya, tetapi balik bertanya. Bunuh makhluk hidup yang dilindungi oleh istana sejati lainnya, panen jiwa mereka, dan dapatkan poin. Salah satu jenderal menjawab, itu hanya salah satu alasannya. Cuixin menganggukkan kepalanya dan berkata, 1000 tahun bintang yang lalu, setelah pertemuan musim semi sejati terakhir, para ahli tak tertandingi dari 12 istana sejati akan menghapus semua jejak alam semesta ini. Kemudian, mereka akan memilih 12 ras fana dengan jumlah dan kekuatan yang sama. Mereka akan ditempatkan di alam semesta ini dan dibiarkan bereproduksi sendiri. Setiap ras hanya akan diberikan teknik susunan dasar dan beberapa teknik abadi dengan tingkat yang sama. Dalam proses reproduksi, kekuatan eksternal tidak dapat mengganggu. Setelah 1000 tahun bintang, 12 ras telah berkembang dan menguat. Mereka telah menyerang dan bertarung satu sama lain, membentuk situasi saat ini. Beberapa ras telah menjadi sangat kuat dan menjadi penguasa alam semesta, sementara beberapa ras berada di ambang kepunahan dan berjuang di ambang kematian. Adapun 12 istana sejati, ada sistem poin primitif. Poin primitif didasarkan pada jumlah makhluk hidup dan kekuatan ras yang dilindungi. Dengan kata lain, semakin kuat ras yang dilindungi, semakin banyak poin primitif yang dimiliki istana sejati terkait. Jika tidak, jumlah poin primitif akan lebih sedikit. Jika suatu ras dimusnahkan dalam 1000 tahun bintang ini, poin asli dari aula sejati yang terkait akan menjadi 0. Yang harus dilakukan oleh 12 istana sejati adalah melindungi poin asli mereka dan memanen jiwa ras lain untuk mendapatkan poin. Jumlah keduanya akan menjadi total poin. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran ke-12 istana sejati harus melindungi ras mereka masing-masing. Itu karena poinnya. Semakin banyak makhluk hidup The Guardian Ratches yang selamat, semakin banyak poin yang akan mereka dapatkan. Sekarang, klan Xia sangat kuat. Mereka memiliki 13 dinasti kekaisaran dan merupakan salah satu dari 3 klan terkuat di alam semesta nyata. Ini sangat menguntungkan bagi istana sejati giok tertinggi, tetapi juga merupakan tekanan yang sangat besar. Cuixin melanjutkan, jika klan Xia kuat, maka akan ada ras lain yang lemah. Aula sejati mereka memiliki lebih sedikit poin primitif. Secara alami, mereka akan memburu ras lain. Misalnya, Aula sejati Phoenix kuno adalah salah satunya. Ras bertanduk yang mereka lindungi berada di peringkat paling bawah. Jumlah mereka sedikit dan jumlah poin primitif Aula sejati Phoenix kuno juga rendah. Secara alami, mereka akan memburu ras lain. Ras yang lebih kuat dan yang memiliki banyak orang akan menjadi target mereka. Biar ku beritahu. Sekarang, beberapa istana sejati mengincar klan Xia. Mustahil bagi istana sejati giok tertinggi untuk melindungi 13 dinasti klan Xia pada saat yang sama. Jika pasukan mereka tersebar, mereka hanya akan dikalahkan satu persatu. Oleh karena itu, istana sejati giok tertinggi hanya dapat memusatkan pasukan mereka untuk melindungi beberapa dinasti. Wajah orang-orang dari ibu kota Kekaisaran Yue yang agung menjadi pucat. Jelaslah bahwa dinasti Yue yang agung tidak memilih istana sejati giok tertinggi sebagai salah satu target untuk dilindungi. Dengan kata lain, mereka telah ditinggalkan. Sejauh yang saya tahu, istana sejati giok tertinggi memilih untuk melindungi total 5 dinasti.
Tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap 8 lainnya. Sebagian besar dari mereka telah hancur, dan semua makhluk hidup telah mati. Dinasti Yue Agung Anda sedikit istimewa, karena sebenarnya masih bertahan. Namun, jika Anda ingin istana sejati giok tertinggi menyisihkan sebagian pasukannya untuk melindungi Anda harus menunjukkan nilai Anda. Selama Anda memiliki nilai, istana sejati giok tertinggi tidak akan menutup mata terhadapnya. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Kata Chu Ixin. Taois Chu Ixin benar. Aku terlalu keras kepala. Jika dinasti Yue yang agung hancur, apa gunanya merahasiakannya? Kaisar negara Yue yang agung memaksakan senyum dan berkata, benar sekali. Ada tempat yang indah di bawah ibu kota kekaisaran negara Yue yang agung. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk menyiapkan formasi, seperti lumpur merah dan pelindung tulang, diperoleh dari sana. Selain itu, zombie itu memiliki kekuatan tempur yang kuat karena tempat itu. Namun, kami tidak cukup kuat dan baru menjelajahi sebagian kecil wilayah. Kami tidak berani menjelajah lebih dalam karena penuh bahaya. Cepat bawa kami ke sana. Mata Chu Ixin berbinar-binar, dia tidak sabar. Lu Ming juga penasaran. Apakah benar-benar ada tempat yang membawa keberuntungan di bawah ibu kota kekaisaran Dayue? Bab 5820, Rawa dan Manusia Berdarah. Semuanya, silakan. Kaisar negara Yue yang agung jelas telah memikirkannya dengan matang. Dia tidak lagi menyimpan rahasia. Dia meninggalkan beberapa komandan militer untuk menjaga bagian luar dan memimpin yang lain ke tempat penting di ibu kota kekaisaran Yue yang agung. Tempat ini ditutupi oleh lapisan formasi. Di tengah formasi, ada lubang yang mengarah ke dasar. Ki iblis samar menyebar, tetapi terhalang oleh formasi. Semua orang mengikuti kaisar negara Yue yang agung dan turun dari gua bawah tanah. Mereka pergi ke kedalaman puluhan ribu mil dan melihat sebuah sungai. Ini, seseorang berseru. Itu karena sungai itu memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan kulit seseorang menegang dan merasakan bahaya yang mengerikan. Air sungai itu hitam bagaikan tinta, dan tidak seorang pun tahu dari mana ia mengalir dan kemana ia mengalir. Air sungai ini sangat mengerikan. Bahkan Raja Abadi akan mati jika menyentuhnya. Lumpur merah dan pelindung tulang yang kami gunakan untuk membentuk formasi itu hanyut dari hulu sungai dan kami pun mengambilnya. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Di mana para zombie itu? Bagaimana mereka bisa datang? Seorang pakar dari ras Jade bertanya. Mereka sebenarnya adalah leluhur dinasti Yue Agungku. Kaisar negara Yue yang agung memperlihatkan ekspresi sedih dan berkata, mereka terluka parah dan sekarat dalam pertempuran dengan dinasti lain. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat diselamatkan, mereka meninggalkan sebagian jiwa abadi mereka kepada kita. Jiwa dan tubuh fisik mereka yang tersisa secara sukarela memasuki kolam setan di depan kita, dan dibasahi oleh ki setan, mengubah mereka menjadi zombie. Kolam setan di depan. Apa yang ada di ujung sungai? Kata Chu Ixin. Di ujung sungai terdapat rawa yang tak terbatas, yang juga merupakan tempat paling berbahaya. Penjelajahan kita akan berhenti di sana. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Kelompok itu mengobrol sambil berjalan di sepanjang tepi sungai. Setelah berjalan beberapa ratus mil, mereka mencapai ujung sungai. Sebagaimana dugaanku, yang terlihat adalah rawa. Rawa itu dipenuhi genangan air, dan air dari genangan air itu berkumpul membentuk sungai. Gumpalan ki iblis muncul dan menghalangi penglihatan seseorang, membuatnya sulit untuk melihat ujungnya sekilas. Tampaknya tak berujung, dan pada saat yang sama, menambahkan perasaan misterius dan aneh. Akan sangat berbahaya jika kita melangkah lebih jauh. Setiap saat, manusia berdarah, yang mengerikan akan menyerbu keluar. Ia sangat mengerikan dan dapat melahap daging, darah, dan jiwa abadi makhluk hidup. Alam semesta setengah langkah biasa tidak sebanding dengannya. Kata Kaisar Negara Yue Agung. Manusia berdarah. Chu Ixin dan yang lainnya penasaran. Kaisar Negara Yue Agung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena aku sudah di sini, bagaimana mungkin aku tidak menjelajah? Kata Chu Ixin. Pertama-tama mereka harus memastikan apakah tempat ini merupakan salah satu dari 12 tempat kesempatan sehingga mereka dapat melapor kepada para ahli di Istana Sejati Giok Tertinggi. Jika itu palsu dan dia melaporkannya kepada atasan, para ahli dari Istana Sejati Giok Tertinggi akan melakukan perjalanan yang sia-sia dan akan memengaruhi situasi kerajaan lain. Itu akan menjadi dosa besar. Kedua,
Jika memang tempat itu benar-benar memiliki banyak harta karun, bagaimana mungkin mereka tidak menyelidikinya terlebih dahulu? Ketika para ahli dari Istana Sejati Giok tertinggi tiba, mereka hanya bisa meminum supnya. Semuanya, ingatlah untuk tidak menyelam terlalu dalam. Itu sangat berbahaya. Kaisar negara Yue yang agung tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan semua orang, jadi dia hanya bisa menegur mereka dengan sabar. Ayo pergi. Cui Xin melambaikan tangannya dan memimpin para ahli ras jade memasuki rawa. Tentu saja, Lu Ming tidak akan menyerah. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Kaisar Kekaisaran Yue yang agung tidak punya pilihan selain mengikuti penasihat Kekaisaran Hao Shou dan beberapa komandan militer. Rawa itu mengeluarkan bau busuk, dan tanahnya hitam pekat dengan gumpalan ki iblis hitam. Ia memiliki kekuatan korosif yang mengerikan yang perlu diblokir dengan energi surgawi setiap saat. Mereka memancarkan kesadaran abadi mereka, hanya untuk menemukan bahwa mereka ditekan oleh kekuatan aneh, dan bahkan terkikis, menyebabkan mereka merasakan sakit yang tajam. Pada saat yang sama, mereka merasakan tekanan berat yang datang dari seluruh dunia. Seolah-olah ada makhluk mengerikan yang sedang menatap mereka. Tempat ini memang luar biasa. Kemungkinan besar tempat ini merupakan tempat yang penuh dengan peluang-peluang yang luar biasa. Seorang pakar ras Jade mengirim pesan ke Cui Xin. Mari kita perhatikan lebih lama lagi. Kita perlu memastikannya dengan jelas. Cui Xin menanggapi. Mereka melintasi udara dan masuk ke dalam rawa sedalam ribuan meter. Mereka melewati sebuah kolam dengan diameter sekitar 100 meter. Air di kolam itu hitam pekat, namun ada sedikit warna merah darah, dan memancarkan ki iblis yang menggetarkan, menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka dari klan kita yang terluka parah secara sukarela memasuki kolam iblis ini dan terbenam dalam ki iblis selama bertahun-tahun, berubah menjadi zombie. Kaisar negara Yue Agung berkata. Pada saat yang sama, dia memberitahu dia bahwa semakin kuat kultivasinya, semakin kuat pula zombie itu. Ayahnya telah mencapai alam semesta setengah langkah dan dianggap sebagai ahli di antara alam semesta setengah langkah. Setelah berubah menjadi zombie, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melukai 6 Jenderal Hua. Semua orang melihat kolam setan dengan saksama dan merasa bahwa itu memang luar biasa. Jika mereka melihatnya dengan saksama, mereka akan merasakan semacam ketakutan. Ada sesuatu di bawah sana. Mata Cui Xin bagaikan kilat saat dia menatap kolam iblis. Coba gali dan buka. Seorang penguasa alam semesta setengah langkah dari ras jade melambaikan tangannya dan menembakkan pisau jade kecil, yang merupakan senjata abadi. Pisau giok kecil berputar cepat dan melesat menuju kolam iblis. Hualala, lumpur dan tanah di kolam beterbangan, dan lubang besar sedalam ratusan meter segera digali. Tiba-tiba, ledakan, ki iblis yang mengejutkan keluar dari dasar kolam iblis dan mengenai pisau giok kecil itu. Pisau giok kecil itu retak dan pecah menjadi beberapa bagian. Penguasa alam semesta setengah langkah yang mengendalikan pisau giok menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah. Ayo pergi. Kaisar negara Yue Agung berteriak dan mundur bersama penasihat kekaisaran Hao Shou dan yang lainnya. Itu karena ki iblis di kolam iblis mengembang dengan cepat dan hendak menyelimuti semua orang. Orang-orang Jadeit juga mundur dengan cepat. Tentu saja Lu Ming sudah lama pergi. Untungnya, ki iblis tidak terus meluas setelah menyebar ke area tertentu dan perlahan menyusut. Sebuah tulang, Lu Ming bergumam. Saat kolam iblis digali terbuka, dia samar-samar melihat sepotong baju besi tulang hitam tergeletak di lumpur di bawah kolam iblis. Ki iblis yang mengejutkan dipancarkan dari potongan tulang itu. Benda itu mengandung aura sungguhan. Itu adalah pelindung tulang kelas alam semesta. Cui Xin bergumam. Matanya berbinar. Dia semakin yakin bahwa tempat ini adalah salah satu dari 12 tempat yang penuh kesempatan. Potongan tulang itu mengandung ki iblis yang mengerikan, yang bukan sesuatu yang bisa mereka sentuh. Seolah-olah makhluk yang kuat telah memurnikan zat berbahaya dari tingkat alam semesta ke dalam potongan tulang itu. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat bagi siapapun yang berada di bawah tingkat alam semesta. Mereka mengitari kolam setan dan terus masuk lebih dalam. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan sakit yang tajam di kulitnya. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Hati-hati, Lu Ming segera mengingatkannya tetapi sudah terlambat. Jeritan melengking terdengar. Raja Abadi 9 perubahan dari ras jade terbungkus dalam lapisan cahaya darah. Dia berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri.
Cepat dan bantu. Serang. Teriak anggota ras Liontin Giok lainnya. Beberapa dari mereka mencoba menyerang cahaya merah darah dengan teknik surgawi mereka, tetapi serangan mereka menembus cahaya merah darah dan mendarat di anggota ras Liontin Giok. Jeritan anggota ras Emerald berhenti tiba-tiba. Cahaya darah menggeliat dan menelan anggota ras Emerald dalam sekejap mata, mengubahnya menjadi genangan residu. Cahaya darah itu menggeliat dan berubah menjadi manusia darah. Ia terus membunuh anggota ras Emerald berikutnya. Bab 5821, Obat Tonik yang Mendalam. Dia adalah pria berdarah. Hati-hati, serangan biasa tidak berguna, hanya serangan dengan kekuatan yang sangat kuat yang dapat melukainya. Kaisar Negara Yue yang Agung memperingatkan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan telapak tangannya. Petir ungu muncul dari telapak tangannya dan membombardir tubuh manusia berdarah itu. Penasihat Kekaisaran Haosou dan jenderal lainnya juga menyerang dengan metode mereka yang paling kuat dan pantang menyerah. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki dampak yang signifikan pada pria berdarah itu. Namun, dengan kekuatan gabungan dari mereka yang sedikit, mereka hanya mampu menimbulkan dampak kecil. Mereka tetap tidak mampu membunuhnya. Ledakan. Cuixin juga mengambil tindakan. Dia mengeluarkan senjata abadi. Itu adalah gunung hijau yang ditutupi lapisan api ungu, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Kekuatan Cuixin selalu sangat kuat. Dia memiliki lebih dari 40.000 jenis Upanisad kekuatan kekacauan, jauh lebih banyak daripada Kaisar Negara Yue yang Agung dan yang lainnya. Kekuatan harta karun seperti itu tentu saja mencengangkan. Jelaslah bahwa Gunung Zamrud takut pada orang berdarah itu. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi mereka berbalik dan menghindar. Akan tetapi, orang-orang Jadaite lainnya juga bergerak dan melancarkan segala macam serangan berbasis yang lebih dari selusin alam semesta. Setengah langkah dari kedua belah pihak bergabung untuk mengepung pria berdarah itu. Pada akhirnya, pria berdarah itu tidak sebanding dengan mereka dan mengeluarkan asap hitam. Akhirnya, di bawah tekanan Gunung Zamrud, ia meledak menjadi selusin bagian dan terbang ke segala arah. Lu Ming mengulurkan tangannya dan rune memenuhi udara. Dia mengambil sepotong cahaya sanguin, dan menggunakan energi abadinya untuk memurnikannya. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka menangkap pecahan-pecahan pria berdarah itu dan mencoba memurnikannya agar tidak terbentuk kembali. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Saat memurnikan pecahan manusia berdarah itu, Lu Ming merasakan kekacauan tertinggi yang luar biasa murni dan kekuatan jiwa yang kaya. Kekacauan tertinggi itu tersembunyi dalam energi jiwanya, seolah-olah dia telah memperoleh sebagian warisan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Itu mirip dengan warisan tiga kemurnian Taois dan Sui Yuzu yang diperoleh Lu Ming, tetapi lebih murni dan lebih mudah diserap. Seolah-olah seorang ahli tertinggi telah memurnikan warisan tingkat alam semesta menjadi pil abadi. Dengan menyerap dan memurnikannya, seseorang dapat dengan cepat memperoleh niat kekacauan di dalamnya dan menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Lu Ming tidak ragu-ragu dan segera menyempurnakan dan menyerapnya. Dalam sekejap, Lu Ming telah memurnikan semua sisa manusia berdarah itu. Aturan-aturan esoteris yang dapat digunakannya diintegrasikan ke dalam tubuhnya. 130. Lu Ming menyadari bahwa kekacauan tertinggi dalam tubuhnya telah meningkat sebanyak 130 jenis. Waktu yang singkat setara dengan bertahun-tahun kultivasi yang pahit. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa dia adalah seorang raja abadi dengan 9 transformasi dan telah menggabungkan 25.000 jenis kekacauan pamungkas ke dalam tubuhnya. Ini sudah menjadi batasnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memahami, dia tidak dapat menambahkan satu pun lagi. Dia tidak menyangka bahwa menyempurnakan pria berdarah ini dapat meningkatkan makna mendalam kekacauannya dengan begitu cepat. Dengan kata lain, potensinya belum habis. Dia masih bisa terus berkembang saat dia masih berada di tahap Raja Abadi 9 transformasi. Cuixin dan beberapa alam semesta setengah langkah dari ras Jade juga telah disempurnakan, dan mereka sangat gembira. Mereka juga menyadari bahwa niat kekacauan di tubuh mereka telah meningkat. Setelah pertukaran singkat, ia menemukan ada 100 hingga 200 jenis baru. Semakin cepat manusia darah itu dimurnikan, semakin besar kekuatan kekacauan Upanisad yang akan diperolehnya. Kesempatan yang beruntung. Kesempatan yang luar biasa. Mereka 100% yakin bahwa tempat ini adalah salah satu dari 12 peluang besar.
Mereka tidak dapat menentukan tingkat peluangnya. Liu Ke, mundurlah dulu dan kirimkan transmisi suara ke para penguasa. Beritahu mereka bahwa ada tempat dengan peluang luar biasa di sini dan minta mereka mengirim orang untuk berjaga dan menyelidiki. Mari kita terus menjelajahi tempat ini dan membuka jalan bagi para dewa. Cuixin memerintah, matanya terbakar. Kesempatan ini sulit didapat dan mereka ingin memperoleh keuntungan yang cukup sebelum para penguasa tiba. Adapun menyembunyikannya, mereka tidak punya nyali. Istana Giok tertinggi memiliki hierarki yang ketat. Jika mereka menyembunyikan atau menunda laporan, konsekuensinya akan sangat berat jika ketahuan. Bukan hanya mereka saja, keluarga dan anggota klan mereka juga akan terlibat. Laporkan kepada atasan sesegera mungkin, lalu peroleh manfaat yang cukup sebelum para ahli dari klan Jade tiba. Mata Kaisar Negara Yue yang agung, penasihat kekaisaran Hao Shou, dan yang lainnya berbinar. Mereka semua adalah rubah tua yang licik. Dari ekspresi Cuixin dan yang lainnya, mereka dapat mengatakan bahwa pria berdarah ini memiliki peluang besar. Sayangnya, dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa mengusir orang berdarah di masa lalu untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak punya kemampuan untuk membunuh dan memurnikannya. Mereka memutuskan untuk mengikuti Cuixin dan yang lainnya dan mengambil tindakan aktif untuk memperoleh beberapa keuntungan. Setelah memperoleh manfaatnya, mereka menjadi lebih berani dan berjalan lebih jauh ke rawa. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan lelaki berdarah lain, yang mereka bunuh bersama dan dimurnikan secara terpisah. Kali ini, Lu Ming memperoleh sebagian dari figur berdarah dan menambahkan 150 ultimasi kekacauan. Kali ini, Kaisar Negara Yue yang agung juga memperoleh beberapa figur berdarah, yang menambahkan lebih dari 100 jenis kekacauan Upanishad. Matanya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Menurut akal sehat, dia seharusnya mencapai akhir kultivasinya saat mencapai setengah langkah alam semesta. Dan EBSCP, namun, jika dia memiliki niat kekacauan yang cukup, dia mungkin bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lingkungan di sini keras, dan manusia berdarah melahap daging dan darah makhluk hidup. Itu adalah bencana bagi mereka yang kultivasinya rendah dan kekuatannya rendah. Namun, bagi mereka yang berkuasa, itu adalah kesempatan besar. Mereka terus menjelajah lebih dalam, dan segera bertemu pria berdarah lainnya. Setelah beberapa gerakan, cahaya pria berdarah itu meredup dan dia melarikan diri. Masa pun segera mengejar. Tiba-tiba, Lu Ming mencium aroma obat yang kuat yang menyegarkan hatinya. Aroma obat itu memasuki tubuhnya dan membuatnya merasa hangat di sekujur tubuhnya, terutama jiwanya yang abadi. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Rasanya luar biasa nyaman. Lu Ming bahkan merasakan luka-luka pada jiwa abadinya semakin membaik. Walaupun hanya sedikit dan sangat kecil, itu sudah cukup untuk membangkitkan semangat Lu Ming. Sebatang obat abadi. Mata Lu Ming bagaikan kilat. Dia melihat ramuan abadi merah tumbuh di rawa di depannya. Dilihat dari aroma obatnya, obat abadi ini sangat berguna bagi jiwa yang abadi. Mungkin, itu bisa memperbaiki jiwa abadi Lu Ming atau bahkan memperkuatnya. Pria berdarah itu telah melarikan diri ke rawa tempat tanaman abadi berada. Cuixin dan yang lainnya juga menemukan obat abadi ini, dan mereka merasa gembira. Tidak hanya ada obat-obatan hebat seperti orang berdarah di sini, tetapi juga ada obat-obatan surgawi. Itu memang tempat yang penuh keberuntungan. Astaga! Tepat saat mereka memasuki rawa, seorang lelaki berdarah lain bergegas keluar dari rawa dan menerkam mereka. Bagus! Alih-alih terkejut, semua orang justru senang. Mereka benar-benar menganggap pria berdarah itu sebagai obat mujarab yang mujarab. Namun sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah. Air di kolam itu bergolak, dan orang-orang berdarah terus berhamburan keluar. Totalnya ada 9 sosok berdarah. Sebelumnya ada 10. 10 sosok berdarah menari di udara, memenuhi langit dengan bayangan berdarah. Ah! Seorang raja abadi dengan 9 transformasi dari ras Liontin Giok dililit oleh seorang pria berdarah dan tengah meronta dalam ketakutan. Yang lain ingin membantu, tetapi pria berdarah itu menghentikan mereka. Puci! Beberapa alam semesta setengah langkah tergores oleh sosok-sosok berdarah, dan energi mengerikan yang dipenuhi kegilaan, kejahatan, niat membunuh, dan emosi negatif lainnya menyerbu jiwa abadi mereka. Alam semesta setengah langkah ini mundur dengan cepat, terus-menerus mengikis cairan obat dari pengobatan abadi dan menggumamkan dampak energi negatif.
Mundur. Cu Ixin berteriak. Jika hanya ada satu atau dua sosok berdarah, mereka bisa mengatasinya dengan menggabungkan kekuatan. Namun, mereka tidak bisa menghadapi 10 sosok berdarah. Kalau mereka terjerat, mereka akan berada dalam bahaya jika datang beberapa orang berdarah lagi.